Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bedayar Saputra dari kelas 1197, nomor absen 22. Saya di sini akan membuat khotbah sholat Jumat yang pada mapel agama. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Segala puji dan sanjungan kita bagi Allah Subhanahu wa taala, pemberi pertolongan dan ampunan kepada hambanya yang mau menyapanya. Kami mohon perlindungannya dari kejahatan jiwa dan keburukan amal. Dialah pemberi petunjuk yang mampu menyelesaikan siapa saja yang dikehendakinya, tanpa seorang pun kuasa menolakkannya. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Tiada sekutu apapun baginya. Dan kami bersaksi juga bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tidak sedikit orang apabila mendengar berita kematian merasa cemas. Kematian dianggap sebagai kejadian yang menakutkan. Kehidupan ini seolah tidak boleh berakhir. Padahal, semua orang tahu bahwa kematian merupakan hal yang pasti atau bersifat mutlak. Semua makhluk hidup yang bernyawa, tanpa terkecuali pasti akan mengakhiri kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, "Kullu nafsin za'iqatu maut summa ilaina turja'un." Yang artinya, setiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian muslim yang taat, tentu banyak bakal yang harus dipersiapkan sebelum meniti jalan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kesempatan ini, kita membahas 3 hal pokok. Pertama, hubungan amal sebaik mungkin selama di dunia dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2. Allah berfirman sebagai berikut yang berbunyi, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal maut tawa Allazi khalaqal maut wa haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Yang artinya, Maha suci Allah yang di tangannya lah sebagai kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang baik-baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Apa indikator amal yang baik? Tidak lain adalah perbuatan yang dilakukan secara ikhlas, istiqomah, maksimal, dan sebaik-baiknya, baik dalam interaksi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun secara horizontal kepada sama manusia di muka bumi ini. Yang kedua, menyiapkan amalan yang baik yang terus mengalir pahalanya. Islam mengenal amal jariah yang mengalir tanpa putus. Orang yang melakukan amalan jariah semasa hidupnya akan mendapatkan pahala meski telah meninggal. Abu Hurairah pernah bercerita dalam sebuah hadis yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perihal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Sedangkan yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khotimah. Di antara tanda husnul khotimah ialah apabila mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Menurut M. Khuraish Shihab, salah satu indikator husnul khotimah adalah ketekunan melaksanakan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Al-Imran ayat 102. Islam mengajarkan tentang kebaikan, keimanan, amal soleh, dan akhlak mulia. Manakala semua itu sudah dijalani dan pada akhirnya semua bersangkutan menemui kematian, maka peristiwa itu tidak perlu ditakutkan. Kematian dianggap sesuatu yang biasa atau lazim atau niscaya. Kematian akan menjadi indah jika dalam keadaan husnul khatimah. Kehidupan seperti itulah yang dicita-citakan orang beriman selama hidupnya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Melalui kafat kedua ini, marilah sejenak mengadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Semoga dalam menjalani roda kehidupan selalu dalam naungan dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami. Tuntunlah setiap langkah kami jalan kasih-Mu. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami. Duhai Tuhan yang Maha Menetap, yang Maha Agung dan Maha Perkasa, Engkaulah yang Maha Tahu. Ampunilah kesalahan kelam selama ini
tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang dapat membasuh lembaran hitam di masa lalu kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.